Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak sekalian pada video pembelajaran Bapak yang kedua. Alhamdulillah pada pertemuan yang kedua ini kita sudah masuk ke materi pembelajaran khusus untuk mata pelajaran geografi di kelas 11. Oke, mudah-mudahan Bapak berdoa agar kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dengan keadaan konsentrasi penuh untuk menonton video ini. Oh iya, anak-anakku sekalian, jangan lupa tonton sampai habis, tonton sampai selesai pada video ini, jangan sampai terlewatkan karena di video ini juga akan ada penilaian harian yang harus kalian kerjakan, yang jawabannya ada pada video ini. Anak-anakku sekalian, di pertemuan yang kedua ini kita akan bahas materi geografi yang pertama. Oke, sebelum kita bahas panjang lebar, tentunya kita akan tahu apa saja yang akan kita kerjakan pada pertemuan kita kali ini. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kalian akan dituntut kompetensi yang akan dicapai. Pertama, memahami letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang kedua, memahami karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, itu yang akan kita bahas dalam pertemuan ini di UKBM yang pertama. Jadi pada dasarnya UKBM pertama ini di mana materinya adalah posisi strategis Indonesia pada poros dunia, pada poros maritim dunia. Nah, inilah yang akan kita bahas. Anak-anakku sekalian, materi yang akan kita bahas pada UKBM pertama pada UKBM ini adalah pertama, letak, luas, dan batas wilayah Indonesia serta karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Oke, tujuan pembelajaran peserta pada pertemuan ini atau pada video kedua ini adalah yaitu peserta didik mampu memahami letak, luas, dan batas wilayah. Yang kedua, memahami karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Lalu kita akan berdiskusi tentang letak dan posisi geografis Indonesia dan kaitannya dengan poros maritim dunia. Yang terakhir, menyajikan laporan hasil diskusi posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia dilengkapi peta, tabel, dan grafik. Nah, anak-anakku sekalian, ini yang perlu kita cermati. Waktu penyelesaian UKBM pertama ini adalah kita akan selesaikan dalam waktu 2 jam pelajaran atau 90 menit atau 1 kali tatap muka kali 6 kali pertemuan, atau kurang lebih dalam satu UKBM kita akan selesaikan 3 minggu. Nah, dalam 3 minggu ini tentunya diawal dengan adanya pentagihan, terus penilaian harian, dan terakhir ditutup oleh TF atau tes formatif pada UKBM yang pertama. Nah, ini yang harus dicermati dan harus diperhatikan. Jadi sebenarnya ini adalah pertemuan yang ketiga, namun Bapak jadikan ini pertemuan yang kedua setelah kemarin video yang pertama pendahuluan itu menjadikan video yang pertemuan yang pertama. Nah, jadi kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga seharusnya, namun Bapak jadikan ini menjadi pertemuan yang kedua. Jadi ini pertemuan yang kedua, namun pertemuan yang pertama pada UKBM yang pertama. Oke, selanjutnya ini peta konsepnya yang akan kita bahas. Jadi kita tahu sendiri bahwa wilayah Indonesia atau nama lainnya adalah Nusantara dahulunya, yang waktu itu Gajah Mada mempersatukan dengan Sumpah Palapanya. Ya, ini adalah wilayah Nusantara, yang kita kenal sekarang adalah Indonesia. Kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia. Nah, ini pokoknya
terbagi dari sub pokok, yaitu luas dan batas teritorial, kondisi dan potensi wilayah Indonesia. Nah, di sini luas dan batas teritorial terbagi lagi menjadi letak astronomis, letak geografis, laut teritorial, batas daratan dan laut Indonesia, batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Potensi pertama, nah ini yang berikutnya adalah kondisi dan potensi wilayah Indonesia terbagi menjadi potensi pertambangan, pertanian dan perairan, posisi silang maritim Indonesia, jalur perdagangan dunia. Ini sekedar pada konsep yang akan mempermudah kita dalam belajar. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini adalah pertemuan yang pertama di mana kita akan membahas ternyata Indonesia merupakan sebuah negara ya yang ada di Asia Tenggara, di mana dia memiliki sebuah posisi yang strategis, ya, posisi yang strategis sebagai poros maritim dunia. Nah, bahasa poros maritim dunia ini mungkin kita kenal baru-baru ini ya, karena dengan pemerintahan yang baru ini kita akan coba memberdayakan kelautan yang ada di wilayah Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, pada materi kelas 11 ini semester 1 kita akan bicara banyak khususnya di UKBM yang pertama. Jadi UKBM ini, UKBM poros posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, terbagi menjadi 2 UKBM. Ya, jadi ini akan kita bahas menjadi 2 UKBM. Nah, ini adalah UKBM yang pertamanya pada posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, selanjutnya anakku sekalian, coba perhatikan gambar ini. Apa yang bisa kalian tarik kesimpulan, atau apa yang bisa kalian gambarkan dengan gambar ini? Kira-kira di situ anak-anakku sekalian, wilayah Indonesia berwarna putih, namun di situ ada titik merah. Kira-kira titik merah itu apa? Oke, untuk sebentar simpan dulu, nanti kita akan jawab kira-kira titik merah itu apa, warna putih itu apa. Kita akan jawab nanti pada akhir dari UKBM ini. Yang jelas kita akan bahas, ya, Bapak akan bahas supaya kalian bisa menyimpulkan gambar yang ada pada awal-awal UKBM ini. Oke, Indonesia, semua negara, ya, tidak hanya Indonesia tentunya ya. Kalau kita bicara wilayah atau bicara sebuah negara, salah satu wajibnya sebuah negara adalah harus memiliki sebuah wilayah. Nah, tentu kalau kita bicara wilayah, berarti dia akan bicara suatu tempat di muka bumi ini, ya, suatu tempat di muka bumi ini yang nanti akan berkaitan dengan letaknya. Berarti kalau bicara dengan letak, dia akan bicara atau bersinggungan dengan daerah-daerah yang ada di sekitar tempat tersebut. Lalu yang namanya sebuah wilayah, ya, itu pasti memiliki sebuah luas, ya, yang diukur oleh kilometer persegi, meter persegi, atau yang lainnya. Dan yang paling penting adalah yang namanya sebuah luas pasti ada namanya batas-batas. Nah, ini adalah hukum alam ya. Kalau kita bicara masalah hal-hal yang bersifat fisik, jangankan hanya sebuah negara ya, kita juga tentu sebagai manusia atau kalian sebagai manusia memiliki yang namanya
sebuah privasi atau sebuah hal-hal yang membatasi kalian atau membedakan kalian dengan yang lainnya. Ya, itulah, apalagi kita bicara sebuah negara, ya, negara Indonesia, ya. Ya, tentunya kalau kita bicara sebuah negara, ya akan bicara tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang letak fisiografis Indonesia. Nah, apa itu fisiografis? Ini fisiografis ini kalau kita uraikan ada dua kata pada kata fisiografis. Ada fisio dan grafis. Nah, fisio ini berarti kalau kita tarik adalah fisik. Ya, kalau grafis itu menulis. Jadi kalau kita sederhanakan bagaimana mencatat sebuah sesuatu secara fisik. Atau di sini kalau kita lihat, ya, letak fisiografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya, ya. Jadi yang terlihat oleh mata kita atau yang terlihat oleh panca indera kita. Nah, itu letak fisiografis, ya. Jadi kalau masalah ideologi dan yang lainnya, pemahaman, berarti itu bukan fisiografis. Nah, secara letak fisiografis Indonesia, ya, secara umum terbagi menjadi 5, ya. 5. Pertama ada letak astronomis, yang kedua ada letak geografis, yang ketiga ada letak geologis, yang keempat ada letak geomorfologis, yang terakhir ada letak maritim. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, kita akan uraikan satu persatu apa itu letak astronomis, bagaimana posisi, dan ini akan disertakan gambar tentunya. Letak wilayah Indonesia tadi dilihat secara fisiografis, adalah dilihat dari servisnya. Nah, anak-anakku sekalian, letak fisiografis adalah letak suatu tempat berdasarkan segi fisiknya, seperti dari segi garis lintang, garis bujur, posisi dengan daerah lain, batuan dalam bumi, relief permukaan bumi, itu secara fisik. Jadi kalau kita bicara Indonesia, ya ternyata bicara secara apa yang ada pada wilayah Indonesia tersebut. Ya termasuk ya orangnya, ya penduduknya, jumlah penduduknya, ya, itu yang kita lihat. Tapi kalau bicara budaya dan yang lainnya, ya betul itu bicara bukan secara non fisik. Nah, kita lanjutkan, ya. Letak fisiografis ini meliputi tadi ada 5. Nah, kita bicara letak secara astronomis. Nah, letak astronomis adalah letak suatu wilayah di permukaan bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia terletak antara, nah ini yang perlu diperhatikan, ya anak-anakku sekalian, bahwa letak astronomis Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 0 itu derajat, ya anak-anakku sekalian, mohon maaf, ya, dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Jadi 0 di situ maksudnya adalah derajat, bukan 0, ya. Nah, letak astronomi ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, ya, dan Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, ya, waktu Indonesia bagian timur, dan waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, itu letak secara astronomis. Begitu juga letak secara geografis. Nah, kalau bicara letak secara geografis, berarti kita bicara bukan letak berdasarkan angka-angka, tapi bagaimana posisi negara kita atau wilayah kita dengan wilayah yang lain. Jadi kalau kalian mungkin pada saat kelas 10 dan masa belum pandemi, kalian akan duduk di kelas dan kalian akan melihat siapa di kanan kiri kalian, depan belakang. Nah, itu adalah bicara tentang letak geografis kalau dikasih contoh. Nah, tapi kalau bagaimana kalau letak wilayah geografis wilayah Indonesia secara geografis? Nah, letak geografisnya adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan wilayah yang lain yang ada di sekitarnya.
Jadi letak geografisnya terletak di antara, masih ingat mungkin ya, ini selalu guru-guru SD kalian, SMP mengatakan bahwa Indonesia terletak antara dua wilayah. Pertama antara benua Asia dan benua Australia, ya. Nah, yang kedua serta di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian Indonesia memiliki posisi silang yang memiliki arti penting dalam kaitan dengan perekonomian dan keanekaragaman kebudayaan di Indonesia yang disebabkan oleh masuknya kebudayaan dari peradaban kebudayaan di negara lain. Nah, inilah yang keunikan Indonesia ya, bahwa Indonesia terletak di antara persilangan antara benua Austria dengan di sebelah selatan, benua Asia di sebelah utaranya, Samudra Pasifik di sebelah utaranya, dan Samudra Hindia di sebelah selatannya. Nah, inilah bicara tentang, dan inilah yang kita akan bicarakan, bahwa letak geografis anak-anakku sekalian berbeda dengan astronomis. Nah, perbedaannya bagaimana? Nah, di sini kalau letak geografis anak-anakku sekalian akan sangat relatif ya. Jadi kalau misalnya Austria hilang, maka akan berbeda lagi. Misalnya benua Australia tenggelam misalnya begitu, maka dia akan berubah gitu ya, tidak lagi dengan antara Asia dan Australia, tapi beda lagi dengan tempat. Nah, ini yang disebut bahwa geografis itu relatif, beda dengan astronomis. Kalau astronomis maupun kanan kiri belakang kanan kirinya ya, depan belakangnya berubah, tetap dia mempunyai nilai tetap memiliki, tidak berubah dalam hal posisi. Maka di astronomis lebih dikenal dengan letak yang secara absolut, sedangkan letak geografis adalah letak yang relatif, karena relatif lihat kanan kirinya ya. Misalnya kita contohkan, si Amir duduk di antara, di depannya adalah Ridwan, belakangnya adalah Saiful. Nah, jadi kalau nanti si Ridwan pergi lalu digantikan dengan si Umar, maka posisinya akan berbeda lagi, bahwa dia tidak berada di depan atau di belakang Ridwan, tapi di belakang Umar. Itu yang disebut dengan relatif ya, anak-anakku sekalian. Oke, lanjut ya anak-anakku sekalian. Nah, letak geologis. Nah, letak geologis Indonesia dilihat dari letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Nah, letak geologis Indonesia dapat terlihat dari berbagai sudut, yaitu dari sudut informasi geologisnya, keadaan batuannya, dan jalur pegunungannya. Indonesia terletak pada pertemuan dua pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Oleh karena itu Indonesia satu, banyak terdapat gunung api. Jadi banyak terdapat gunung api. Yang kedua, sering terjadi gempa. Yang ketiga, terjadi bukit-bukit tersier yang akan barang tambang seperti minyak, bumi, batu bara yang kaya akan barang tambang seperti minyak, bumi, batu bara, dan bauksit. Nah, itu adalah letak secara geologis. Bagaimana letak secara geomorfologi? Letak geomorfologi adalah letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut ya terhadap permukaan laut, dan dilihat dari bentuk permukaan di bumi. Letak geologis Indonesia yang bervariasi memberikan pengaruh yang bermacam-macam. Nah, apa pengaruhnya? Di antaranya perbedaan suhu yang berbeda. Nah, ini sangat berpengaruh ya terhadap jenis tanaman. Ya, seperti di wilayah pegunungan berbeda jenis tanamannya dengan di wilayah pantai. Pegunungan banyak terdapat teh, kopi ya, sedangkan di pantai kita tidak akan menemukan teh dan kopi. Mungkin akan kita temukan adalah padi, kelapa, dan yang lainnya. Menentukan ada tidaknya mineral yang dikandung. Nah, jadi semakin kaya ya bisa jadi singkapan dari wilayah tersebut lebih rendah atau lebih tipis gitu. Jadi semakin kaya sumber batuan akan semakin
Jadi kalau morfologinya wilayah tersebut tinggi, ya tentu akan bahan mineralnya juga akan tersimpan lebih dalam lagi. Beda dengan yang di daerah yang lebih rendah. Ya, menentukan kepadatan penduduk, misalnya relief berbukit-bukit penduduknya sedikit. Ini juga salah satu pengaruh dari geomorfologi. Perlu memperhitungkan morfologi daerah sebelum membangun bangunan-bangunan, jembatan dan lain. Ini juga sangat berpengaruh, anak-anak sekalian, terhadap letak geomorfologi. Terakhir, letak maritim. Jadi letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari keadaan laut dari sekitarnya. Jadi Indonesia terletak di 3 laut besar, ya, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, ya. Jadi itu letak maritim bahwa apa akibatnya, ya, yang baik untuk Indonesia, misalnya adanya pelayaran, perikanan, pelabuhan di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai posisi penting dalam pencaturan politik dunia. Ya, itu adalah penjelasan-penjelasan sekelumit. Nanti kita akan tahu bahwa secara gambar, ya, secara gambarnya kita akan tahu. Kita akan membahas bagaimana tadi sudah, ya, secara umum bahwa letak Indonesia terbagi menjadi 5. Ini akan memperjelas dengan gambar. Anak-anakku sekalian, perhatikan gambar ini, bahwa letak astronomis Indonesia adalah letak yang dihitung oleh tadi garis lintang dan garis bujur. Nah, perlu diketahui bahwa letak astronomis adalah posisi negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi Indonesia tadi disampaikan berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Inilah yang benar, ya, artinya 0 yang tadi Bapak jelaskan adalah derajat, bukan 0. Bukan 0, ya, bukan 0 biasa. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan ini yang menarik, ya, bahwa Indonesia pulau yang terluarnya, ya, kalau dilihat secara fisik, bahwa pulau Indonesia yang paling utara terletak di Pulau W, 6 derajat lintang utara. Sedangkan wilayah Indonesia yang paling selatan terletak di Pulau Roti, 11 derajat. Wilayah Indonesia paling barat terletak di Kota Sabang, 95 derajat bujur timur, dan wilayah Indonesia paling timur terletak di Kota Merauke, 141 derajat bujur timur. Nah, kalau kalian lihat gambar, ya, seperti inilah gambarnya, ya, bahwa perhatikan ada 95 bujur timur, ada 6 derajat lintang utara, ya, ada 11 derajat lintang selatan, ada 141 bujur timur. Jadi gitu, ya, kalau lihat secara astronomis. Nah, kalau dilihat secara geografis, nah tadi, ya, Indonesia sangat letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi, ya, atau sesuatu yang ada pada permukaan bumi tersebut. Jadi negara Indonesia dihapit oleh 2 benua besar, ya, itu benua Asia dan Australia. Jadi terus yang berikutnya Indonesia dihapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ini petanya, ya, di posisi Indonesia ini ada Samudra Pasifik, ini Samudra Hindia, di bawahnya adalah Australia, di atasnya adalah Asia. Nah, inilah persilangan yang sangat strategis untuk Indonesia sebagai sebuah poros maritim dunia. Lanjut, ini letak geologis. Nah, bicara letak geologis, memang walaupun tidak terlihat secara nyata, ya, cuman inilah yang membedakan dengan wilayah-wilayah yang lain. Ya, dilihat dari letak geologis bahwa Indonesia dilalui oleh 2 jalur penghubungan muda, pertemuan 3 lempeng berada pada 3 dangkalan. Nah, ini lebih jelasnya lagi, ya, bahas waktu kalian kelas 10 kemarin, ya, di materi tentang materi bab ketiga kalau tidak salah. Ini letak geologisnya. Memang tidak kelihatan sih letak geologis ini, cuman akan terasa di atasnya, ya.
Ya, seperti tadi, dua deretan pegunungan aktif, misalnya sirkum Mediterania, itu akan banyak menghasilkan gunung-gunung api. Dan yang terpenting, mungkin yang sangat terasa adalah setiap tahunnya Indonesia, atau tidak setiap tahunnya, mungkin tidak spesifik, itu akan terjadi gempa. Nah, gempa inilah salah satu akibat dari pertemuan dua lempeng, ya, yang tadi menghasilkan namanya deret pegunungan sirkum Mediterania. Yang ini ya, ini Mediterania, belum nanti ditambah dengan sirkum tadi yang Pasifik ini. Ya, oke, itulah Indonesia menariknya, sangat kaya dengan berbagai fenomena-fenomena alam. Oke, lalu berikutnya adalah letak geomorfologis. Nah, apa itu letak geomorfologis? Tadi sampaikan panjang lebar ya, bahwa letak geomorfologis adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut. Dan apa yang akan menyebabkan? Wah, tadi itu banyak amat perbedaan suhu, mempengaruhi jenis tanaman, menentukan kandungan mineral dalam tanah, menentukan kepadatan penduduk. Tadi saya sampaikan bahwa orang akan lebih senang duduk bertempat tinggal atau bermukim di tempat-tempat yang datar ketimbang ke tempat yang terjal, berbukit dan yang lainnya. Maka konsentrasi orang akan selalu berkumpul di tempat datar. Seperti ya, kota Jakarta ya dijadikan sebuah tempat ya karena tadi posisinya yang datar dan rata ya gitu. Oke, yang terakhir letak secara maritim Indonesia. Nah, letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari kelautannya, jadi ditinjau dari wilayah lautnya. Nah, Indonesia ternyata wilayahnya hampir ya wilayahnya lautan, atau 3/4-nya adalah lautan, 1/4-nya adalah wilayah daratan. Nah, sekaliannya menariknya, makanya di sini pemerintah Jokowi setelah dia naik atau berkuasa, dia melirik bahwa potensi Indonesia di bidang kelautan sangat menjanjikan. Maka dia menyatakan bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, kalau dibilang poros ya masuk akal juga. Tadi kan disampaikan bahwa Indonesia terletak antara dua samudra dan antara dua benua. Kalau ditarik garis silang, ya kan terdapat di tengah-tengah. Inilah yang menjadikan poros dunia. Ya, seperti itu. Manfaat posisi maritim Indonesia itu membuka peluang kegiatan perekonomian di bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Dan yang berikutnya adalah posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Nah, inilah yang menarik. Dari sejak zaman dulu, Indonesia menjadi sesuatu yang paling penting. Di zaman kerajaan dahulu, zaman Nusantara, Indonesia tempat gerbang utama atau tempat berdagang atau mendagangkan sesuatu ya, atau pintu utama untuk masuk ke suatu wilayah ke wilayah yang lain. Inilah Indonesia menjadi sebuah hal yang sangat menarik, dan kalian tentunya sebagai generasi muda yang akan menggantikan ya, termasuk bapak, termasuk presiden, termasuk menteri, coba ya kalian punya sesuatu yang menarik, sesuatu yang inovatif ya, yang akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan lebih maju dan terdepan. Ya, Bapak titip, ya inilah ya, jangan sampai kita hanya namanya saja ya, tapi kenyataannya semua dikelola oleh bangsa lain, semua dikelola oleh orang lain, sedangkan kita hanya menjadi penonton, bukan menjadi menjadi pelaku ya. Lalu ada lagi satu lagi mungkin ya, satu lagi ini bahwa luas dan batas teritorial. Ya, perhatikan ya anakku sekalian, ini luar biasa ya. Luas laut Indonesia itu sampai 3.257.483 km persegi, itu lautnya. Sedangkan luas daratannya ya 1.922.570 km persegi.
Nah, kalau ditotalkan menjadi 5.180.053 km persegi. Luar biasa anak-anakku sekalian. Ini jangan sampai hilang atau menjadi hilang atau direbut orang. Kalianlah yang di garda terdepan nanti kelak 5-10 tahun ke depan. Bisa jadi kalian adalah yang mengelola lautnya di antara kalian, yaitu menteri kelautannya, atau yang mengelola daratannya, ya, atau yang mengelola semuanya, yaitu presiden. Bapak doakan kalian menjadi orang penting di negara ini yang mempunyai sebuah kebijakan-kebijakan khususnya bisa melindungi apa yang menjadi wilayah Indonesia, baik dari letaknya, luasnya, batas wilayahnya. Kalian harus bisa menjaga. Ya, Bapak berdoa kalau bisanya bisa menjadi luas, kalaupun tidak, ya minimal sama, ya, dengan apa yang Bapak ajarkan atau yang Bapak sampaikan pada kali ini. Jangan sampai berkurang nanti kelak, ya, bukan malah bertambah wilayah Indonesia, malah berkurang. Ya, ini yang harus kalian jaga. Bapak titip ini kepada kalian untuk terus menjaga. Karena ini kalian tidak hidup di zaman kalian. Kalian akan punya anak, punya cucu, dan seterusnya. Kalau kalian tidak jaga, berarti kalian akan menyusahkan atau menjadi menyusahkan anak cucu kalian ke depan. Titip jadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berakhlak mulia. Insya Allah kalian akan menjadi orang yang bisa menjaga wilayah Indonesia. Nah, itu aja mungkin pada pertemuan kita kali ini. Yang jelas, wilayah Indonesia, letak Indonesia, luas dan batas wilayah, tadi apa yang Bapak sampaikan tadi. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita, apa kaitannya dengan tadi gambar yang di depan tadi, ya? Gambar yang di depan tadi, apa kaitannya, ya? Kita lihat. Oke, apa kaitannya coba? Sudah ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Ya, terima kasih. Kalian sudah paham ya bahwa wilayah Indonesia yang tadi yang putih itu adalah wilayah Indonesia. Ya, yang tadi kita sebut sebang paling utaranya adalah Pulau W, ya, paling selatannya adalah Pulau Rote. Paling baratnya Maroke, paling timurnya adalah paling baratnya adalah Sabang, paling timurnya adalah Merauke. Nah, ini yang putih ini adalah wilayahnya, sedangkan yang titik merah itu dengan nomor itu adalah provinsi atau provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Jadi provinsi ini terdiri dari 34 ya. Nah, ini 33. Jadi belum ada yang harusnya 34. Tapi ini yang terlama lagi. Ini yang tadi titik-titik itu adalah provinsi yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia memiliki 33 provinsi untuk saat ini. Walaupun mungkin yang terbaru kalian tahu ada 34. Nah, inilah adalah wilayah Indonesia yang harus kalian jaga, yang harus kalian rawat. Ya. Inilah yang penting. Jadi kita simpulkan bahwa yang ada pada gambar ini adalah ada wilayah Indonesia dengan pembagiannya secara provinsi, ya, dari provinsi tersebut. Nah, itulah mungkin pertemuan kita saat ini pada video pembelajaran ini. Mohon untuk terus ikuti video pembelajaran selanjutnya karena kita tidak mungkin tatap muka di masa pandemi ini. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian, tetap semangat ya. Jangan lupa tonton dengan serius dan penuh keseriusan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.